Welcome di channel saya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang akar bilangan kompleks ya. Nah, akar bilangan kompleks berarti yang namanya akar berarti kita akan menentukan nilai yang memenuhi atau nilai bilangan kompleks berarti di sini ya, bukan terbatas lagi dengan bilangan real yang memenuhi suatu persamaan, yaitu yang namanya akar. Oke, kita lihat dulu ya akar bilangan kompleks. Nah, untuk di akar bilangan kompleks sendiri, misalnya nih kita buatkan ya, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa bentuk umum Z itu bisa dinyatakan dalam bentuk polar, itu adalah uh, Z sama dengan panjang Z dikali dengan cos n theta ditambah dengan Z sama dengan, saya tuliskan ya, Z sama dengan panjang Z cos theta ditambah dengan I sin theta. Nah, kalau misalnya saya buatkan Z pangkat 2 dari bilangan Euler sebelumnya ya, kita bisa dapatkan bahwa Z pangkat 2 berarti panjang Z kuadrat cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. Oke, nah karena dari sebelumnya kita sudah buatkan misalnya, kalau Z1 dikali dengan Z2 itu sama dengan panjang Z1 kali dengan panjang Z2, kan ini menjadi cos theta 1 ditambah dengan theta 2 ditambah dengan I sin theta 1 ditambah dengan theta 2. Nah, gimana kalau misalnya Z1-nya sama dengan Z2? Artinya boleh saya tuliskan Z1 sama dengan Z2 berarti Z kuadrat berarti, atau Z1 kuadrat gitu ya. Sebutlah ini sama dengan Z. Z kuadrat berarti lah panjang Z kuadrat berarti cos 2 theta ditambah dengan I sin 2 theta. Gitu ya. Nah, gimana kalau pangkat 3? Berarti boleh kita tuliskan berarti panjang Z pangkat 3 cos 3 theta ditambah dengan I sin 3 theta. Kalau pangkat N berarti Z pangkat N. Nah, yang ini berarti boleh dituliskan Z pangkat N cos N theta ditambah dengan I sin N theta. Yang ini ya. Nah, itu bentuk kuadrat, ya, bentuk pangkatnya. Nah, kita akan cari akarnya, artinya nilai yang memenuhi, nilai Z yang memenuhi, kalau misalnya Z pangkat 3 sekian gitu ya, nilai Z yang memenuhi gimana? Kita mencari berarti menentukan akarnya. Nah, untuk memudahkan kita harus bentuk dulu ke dalam bentuk polar. Ya. Nah, kalau misalnya saya buatkan ya Z pangkat, tadi Z itu misal Z sama dengan itu panjang Z cos theta ditambah dengan I sin theta. Tadi kan kita sudah rumuskan ya, bagaimana dari Z aja kita mau buatkan perpangkatan. Ternyata bentuknya adalah seperti ini. Nah, gimana kalau dari perpangkatan kita akan mencarikan nilai Z. Oke. Oke. Kita misalkan ya, saya punya misalnya W. W itu sama dengan, sorry ini bukan panjang Z ya. Z sama dengan ya. W sama dengan berarti panjang W cos alpha I sin alpha. Oke. Nah, kalau saya buatkan W pangkat N berarti sama dengan panjang W pangkat N cos. Berarti jadi tadi bentuk umum ini ya. N alpha ditambah I sin alpha. Misal saya buatkan W pangkat N sama dengan Z. Berarti saya boleh tuliskan cos berarti W pangkat N sama dengan Z, berarti W pangkat N berarti panjang W pangkat N cos. Nah, berarti N alpha ditambah I sin alpha berarti sama dengan panjang Z cos theta ditambah dengan I sin theta. Gini ya. Oke, dari sini berarti bisa saya buatkan dua kesamaan. W pangkat N sama dengan Z ya. Berarti kalau saya mau W saja, berarti itu sama dengan akar pangkat seper N dari Z ya. Berarti ini dua kesamaan ya, W pangkat N sama dengan Z ya. Sorry, panjang W pangkat N ya sama dengan panjang Z. Kemudian yang kedua, persamaan yang kedua bahwa
cos n alpha ditambah I sin n alpha, sorry ini n alpha ya, berarti sama dengan cos theta ditambah dengan I sin theta. Artinya saya bisa tuliskan bahwa cos n alpha ini sama dengan cos theta ya. Nah, dua kesamaan. Cos n alpha sama dengan cos theta. Berarti kalau saya mau buatkan n alpha berarti sama dengan theta ditambah dengan 2pi kali k gitu ya. Maka alfanya berarti adalah theta ditambah 2k pi, terserah pi k juga boleh, per n. Nah, itu kalau saya mau cari alfa. Tadi artinya saya mau cari W saja ya. W pangkat N. Berarti kok W saja berarti akar pangkat 1/n dari Z, panjang Z ya. Oke, panjang W saja ya. Nah, kalau alfanya berarti jadi theta ditambah 2 kapit per N. Nah, hal yang sama berarti kalau saya punya Z pangkat N, saya mau cari Z. Maka Z itu saya bisa tuliskan panjang Z. Saya hapus dulu yang ini supaya kelihatan. Nah, berarti panjang Z itu sama dengan Z berarti dari Z pangkat N saya mau ke Z. Ini kan merupakan akar-akarnya ya. Kalau misalnya dari X kuadrat ditambah X ditambah dikurang 6 sama dengan 0. Maka yang disebut akar itu adalah nilai X yang memenuhi supaya membuat persamaan ini jadi benar. Ruas kiri sama yang ruas kanan. Nah, berarti kalau ada Z pangkat N, artinya kan yang mau saya cari X kan ya. Berarti kalau Z dari sini, X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0, yang mau saya cari X. Maka Z pangkat N akar-akarnya berarti adalah Z. Ya, Z pangkat N. Maka Z sama dengan panjang Z pangkat 1/n dikali cos theta ditambah 2 k pi per N ditambah I sin theta ditambah 2 k pi per N. Dari mana tadi? Theta tambah 2 kali per N sudah dijelaskan ya. Misalnya saya buatkan tadi dari W pangkat N sama dengan Z. Oke. Nah, berarti sudah ngerti ya. Kalau Z pangkat N kita mau diketahui, kita mau cari akarnya itu si Z. Nah, kita akan lihat dulu contohnya. Nah, tentukan nilai Z yang memenuhi persamaan. Z pangkat 4 sama dengan min 16. Ya. Z pangkat 4 sama min 16. Pertama, untuk kita bisa menentukan, kita nanti akan tentukan ini ke dalam, mempermudah kita ke dalam bentuk, kita ubah ke bentuk polar. Nah, pertama kita akan ubah dulu Z pangkat 4, berarti ini sama dengan, tadi Z itu, kita buatnya Z pangkat N, berarti panjang Z pangkat N, cos theta ditambah dengan I sin theta. Nah, Z pangkat 4 ini kita bentuk dulu ke dalam bentuk kartesius ya. Berarti ini min 16 ditambah dengan 0I ya. Atau saya buatkan supaya jadi perpangkatan nanti bentuk ke sini. Saya bisa buatkan berarti 16 atau 2 pangkat 4 dikali min 1 ditambah 0I. Udah? Berarti saya bisa tuliskan Z pangkat 4 di sini ya. Dari sini kita bisa dapatkan panjang Z berarti sama dengan 2. Ya, panjang Z sama dengan 2. Nah, untuk mengubah ke bentuk ini, kita perlu tadi sudah ada panjang Z dan kita perlu theta ya. Sudah ada panjang Z. Kita tinggal theta. Berarti theta di sini kita menghitungnya dengan menggunakan tangen ya. Nanti kita tinggal cari arkusnya. Tangen theta berarti adalah, perhatikan adalah Y per X ya. Berarti B per A di sini. Berarti adalah 0 per min 1. Kalau kita gambarkan, kira-kira ini adalah X-nya min 1, Y-nya 0. Berarti ada di sini ya. Di Pi berarti langsung kelihatan ada di kuadran ini ya. Oke, berarti tangen theta. Oke, kalau misalnya, sorry ini N theta ya. Maaf, ini N theta. Nah, kalau saya buatkan di sini berarti Z pangkat 4 berarti sama dengan bentuk umumnya berarti panjang Z pangkat 4 cos 4 theta ditambah dengan I sin 4 theta. Nah, berarti tangan 4 theta berarti saya buatkan di sini adalah 0 per min 1. Berarti kalau saya mau cari arkus si tetanya kita cari dengan arkus tangen ya.
Berarti 4 theta, berarti coba 0 per min 1 tadi kita sudah dapat, berarti ada di pi ya, pi. Oke, 4 theta sama dengan pi. Ditambah karena dia adalah bentuk kuadran ya, jadi nanti akan berbentuk lingkaran, nilainya akan sama, berarti kita bisa tuliskan persamaannya berarti 2kv ya, atau 2pi. 2pk terserah lah ya. Berarti theta sama dengan, kalau saya 4 theta sama pi tambah 2kp berarti saya tinggal bagi 4 ya. Berarti pi ditambah 2kp per 4. Oke, maka nilai theta yang memenuhi di sini berarti tetanya itu sama dengan kelipatan dari kita mulai K-nya dengan K tadi di sini adalah 0, 1, ini bilangan bulat ya, sampai seterusnya ya. Berarti ini adalah berapa ini? Pi per 4, kita ambil K-nya 0 ya. K-nya 1 berarti pi per 4 ditambah pi ditambah dengan 2pi ya, berarti 3pi per 4. Kemudian ambil K-nya sama dengan 2 ya, berarti adalah 5pi per 4. Kemudian ambil K-nya 3, 6 tambah 1 berarti 7pi per 4. Itulah si tetanya. Ya, karena nilainya nanti akan sama di 0. Oke. Kemudian, kan kita tanyakanlah tentukan nilai Z yang memenuhi ya, berarti adalah akar-akarnya. Dari sini, kita akan buatkan berarti akarnya sebanyak berapa? Sebanyak pangkatnya ya. Kalau ada X kuadrat berarti akarnya sebanyak 2 ya. Kalau ada Z pangkat 4 berarti nilai yang memenuhi adalah ada sebanyak 4. Oke, berarti kita bisa tuliskan Z1 berarti sama dengan tadi di sebelumnya kita udah buatkan. Kalau kita mau cari Z berarti adalah Z pangkat 1 N ya. Oke, kalau sudah diketahui Z pangkat N. Berarti Z-nya tadi adalah 2 ya, berarti 2 gitu ya. 2 cos tetanya berarti kita masukin pi per 4 ditambah dengan i sin pi per 4. Oke, Z1, Z2-nya berarti 2 cos, kita pakai sudut-sudut ini karena nilainya sama ya. 3pi per 4 ditambah dengan i sin 3pi per 4. Oke, kemudian Z3-nya berarti ada 2 cos 5pi per 4 ditambah dengan i sin 5pi per 4. Kemudian Z4-nya berarti 2 cos, pakai yang ini ya, 7pi per 4 ditambah dengan i sin 7pi per 4. Oke, dari sini cos pi per 4 itu berapa? 45 derajat ya, setengah akar 2 ya. 2 dikali dengan setengah akar 2 ditambah dengan setengah akar 2i. Kalau kita sederhanain berarti akar 2 tambah akar 2i ya, atau akar 2 kali 1 ditambah i. Nah, yang ini kita tinggal buatkan di dalam, karena di kuadran ya. Kalau ini kuadran pertama, berarti 3pi per 4 itu ada di kuadran kedua dong ya. Nilai, perhatikan di sini semua itu nilainya positif. Di sini hanya nilai sinus aja yang positif. Di sini hanya nilai tangen aja yang positif. Dan di sini hanya nilai cos aja yang positif. Berarti 3pi per 4 itu ada di kuadran kedua. Ya, berapakah nilai dari cos 3 per 4? Berarti negatif ya. 2 kali min setengah akar 2 ditambah sinus itu berarti kuadran kedua masih positif ya. Berarti sama dengan akar 2 ya. Akar 2 langsung aja yang ini ya. Setengah akar 2 kali 2 berarti akar 2 dikali dengan min 1 ditambah dengan i ya. Oke. Kemudian yang ini berarti 2 dikali, ini sudah di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga itu nilai cos dan sinus itu negatif. Berarti min setengah akar 2 dikurang dengan setengah akar 2i. Berarti boleh saya tuliskan berarti akar 2 atau min akar 2 juga bisa ya. Atau akar 2 dikali dengan min 1 dikurang dengan i.
Nah, untuk Z4 berarti 2 dikali 7pi/4 berarti ada di kuadran ketiga. Ya, 7pi/4 ada di kuadran ketiga, berarti nilai cos positif ya. Berarti saya buatkan setengah akar 2 dikurang nilai sinus negatif ya. Setengah akar 2i. Berarti saya tuliskan, ini nanti habis saya tinggal dikali 2, berarti akar 2 dikali 1 dikurang dengan i. Nah, inilah akar-akarnya. Oke. Kalau disubstitusikan ke sini pasti hasilnya nanti menghasilkan minus 16. Ya. Nah, dari sini itu akar-akarnya berarti ada 4 ya. Sejauh ini demikian penjelasan saya. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Terima kasih.